Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Oktavia Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Terbis, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya hanya mentransfer materi pelajaran saja. Kemudian ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya hanya melihat dari aspek kognitif saja. Kemudian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran yang saya laksanakan sudah berhasil. Murid sebagai objek pembelajaran, lalu pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sehingga saya tidak mempedulikan apakah murid tersebut sudah benar-benar paham atas materi yang sudah saya berikan. Selanjutnya yaitu saya hanya meminta siswa untuk menghafalkan materi saja. Saya sering merasa gagal atau mengeluh jika ada murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini masih belum tepat. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya yang seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu aspek pembelajaran itu tidak hanya kognitif saja, yaitu ada afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial budaya. Seharusnya kan saya melakukan proses pembelajaran itu secara menyeluruh. Kemudian murid sebagai subjek pembelajaran, kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai model pembelajaran. Kemudian guru juga sebagai fasilitator. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dan sepenuh hati. Harus mempelajari karakteristik murid, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya atau dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Saya menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Kemudian saya di dalam pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi saya berusaha menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik bagi murid, kemudian berusaha menjadi teladan bagi murid baik dari perkataan maupun perbuatan. Kemudian saya berusaha mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjamin komunikasi yang baik.
Komunikasi yang baik dapat membuat kita mengetahui karakter masing-masing murid kita dan kita dapat memperlakukan murid kita sesuai dengan kondisi mereka. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.